Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dengan berkumpulnya kebaikan, maka sempurna nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu kita senantiasa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Bersyukur dalam artian sebenarnya yang bukan hanya kita aplikasikan dengan ucapan, dengan kalimat alhamdulillah, tapi juga kita aplikasikan dalam perbuatan, tindakan, tingkah laku kita. Bersyukur dengan lisan, sering berzikir. Bersyukur dengan mata, menggunakan dengan hal-hal yang baik. Bersyukur karena telah diberikan kekuatan, maka gunakan untuk ibadah dan lain sebagainya. Iya, dalam segmen acara kita di Nu'min Sa'ah. Di Nu'min Sa'ah kali ini kita akan membahas sesuatu perkara yang mungkin menjadi tanda tanya buat orang bersama. Sering sekali mereka menghabiskan waktunya, menghabiskan usianya, menghabiskan jatah hidupnya untuk perkara yang satu ini. Yang dia mengartikan bahwasanya dia hidup untuk mencari materi. Dia hidup untuk mencari kesenangan dunia dengan kemewahannya dan lain sebagainya. Ya, kita akan membahas rahasia atau juga hakikat dari rizki. Rizki yang kiranya semua orang menginginkannya. Rizki yang kiranya semua orang mengimpikannya. Baik kaya, miskin, tua, muda, pria, wanita, semua berharap bisa mendapatkan rizki yang banyak. Dan kita sering kali berdoa, dan kebanyakan dari doa kita adalah doa meminta rizki. Namun tahukah engkau, tahukah Anda apa hakikat sebenarnya dari rizki? Apakah rizki itu hanya seputar materi yang dia berbentuk kekayaan, harta, uang, jabatan, dan lain sebagainya? Nah, sering sekali kita salah dalam memahami konsep yang satu ini. Sehingga tidak jarang di antara kita terus menggunakan waktunya, berlomba-lomba, disibukkan dengan mencari dunia rizkinya. Yang mana ini Allah katakan dalam surah At-Takatsur, hatta zurtumul maqabir. Yang mana bermegah-megahnya mereka mencari dunia membuat mereka lupa, membuat mereka terlena, membuat mereka tidak ingat bahwasanya tujuan dia hidup. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini tujuan dia hidup. Dia dilupakan karena disibukkan dengan mencari dunia. Yang dia baru sadar ternyata dia sudah salah. Salah dalam melangkah, salah dalam menentukan pilihannya. Ya, dia sadar ketika tanah itu sudah menyumpal mulutnya. Ketika dia sudah berada dalam kuburnya, baru dia tersadar, mengetahui bahwasanya rezeki yang sesungguhnya yang mati-matian dia cari ternyata bukan itu tujuan hidupnya. Ya, mudah-mudahan dengan kita memahami, mengerti apa hakikat sebenarnya dari rezeki itu, membuat
diri kita lebih tenang, lebih memfokuskan untuk hal-hal yang lebih positif lagi. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sahabat keluarga muslim, berbicara tentang rizki, maka kita harus tahu rizki itu sendiri tak selamanya berupa materi, tak selamanya berupa harta benda, tak selamanya berupa jabatan, kekuasaan, atau lain sebagainya. Tapi ada kalanya rezeki itu berbentuk sesuatu yang sering kita lupakan, yang sering terlalaikan oleh kita, yang sering kali tidak kita syukuri. Ya, kita sering lupa anak itu adalah rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Bukankah kita sering dengar orang-orang yang belum Allah anugerahkan karuniai anak mengatakan sering ketika ditanya belum rezeki. Kemudian ketika seseorang diberikan kesehatan, dia sering lupa kalau sehatnya dia itu adalah juga bagian dari rezekinya. Di sana ada orang-orang yang dia diberikan waktu yang lapang, dia nggak sadar kalau itu juga rezeki, nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ya, kita sering memaknai rezeki ini adalah sesuatu yang berbentuk materi. Dan itu sebenarnya tidak salah ketika kita mengartikan rezeki itu adalah bagian dari materi, karena memang benar adanya. Namun hendaknya kita tidak mempersempit makna sesungguhnya sehingga membuat kita sulit untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sulit qanaah dengan apa yang Allah berikan. Maka dengan memahami konsep rezeki itu sendiri, kita berharap kita semua bisa lebih bersyukur lagi, lebih mensyukuri lagi, dan tentunya meningkatkan keimanan kita kepada Allah dengan tawakalnya kita, usahanya kita untuk mencari rezeki, tentunya rezeki yang Allah telah tentukan dengan cara yang baik. Karena sesuatu rezeki itu ada kalanya rezeki yang baik karena ketika kita ambil dari cara yang baik, dan ada yang buruk ketika pilihan kita adalah yang buruk. Bagaimana nanti kita akan lanjutkan lagi menjelaskan lebih panjang lebar lagi masalah rezeki ini sendiri. Apa saja yang menjadi kunci dan penghalang dari rezeki itu sendiri. Insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali di segmen yang kedua di acara kita Nu'min Sa'ah. Kita membahas tentang konsep atau juga hakikat dari rezeki. Nah, yang paling penting harus kita pahami bersama bahwasanya rezeki itu telah Allah takdirkan, ya, baik dia berakal ataupun tidak berakal dari makhluknya Allah, semuanya telah Allah tetapkan rezekinya. Allah telah tulis rizki-rizki kita. Namun di sana ada orang-orang yang dengan konsep ini dia menjadikan alasan untuk bermalas-malasan. Nah, tentu ini tidak benar. Ada orang yang mengatakan ya kalau udah rezeki ya nggak kemana, ya udah dia diam aja di rumah. Kemudian dia tidak melakukan usaha. Nah, dalil tentang bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Surah Hud ayat 6 ini yang mana Allah katakan wa ma min dabbatin. Tidaklah ada satupun makhluk Allah, bahkan sampai hewan melata sekalipun yang ada di bumi, illa 'alallahi rizquha, kecuali atas Allah lah yang menjamin rezekinya. Allah yang menjamin rezekinya. Artinya apa? Semua makhluk ini Allah telah jamin rezekinya. Pernah suatu saat Nabi Sulaiman ketika dia memikirkan betapa maha pemurahnya Allah,
betapa Allah luar biasa dalam mengatur rezeki makhluknya. Pernah berkeinginan karena Sulaiman adalah di antara penguasa atau juga dia termasuk nabi yang memiliki pundi-pundi kekayaan, harta yang begitu banyak. Dia berniat ingin satu hari saja untuk memberikan makanan kepada makhluknya Allah. Dia minta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk memberi makanan kepada makhlukmu. Maka Allah izinkan. Dimulai dengan hewan yang paling kecil, ikan yang ada di pantai. Ikan tersebut adalah ikan yang kecil. Maka Nabi Sulaiman pun menyiapkan makanan di sepanjang pinggir pantai. Makanan tersebut, nah ternyata alangkah terkejutnya Nabi Sulaiman melihat makanan yang dia sediakan habis dalam waktu sesaat, padahal masih banyak. Itu baru hewan atau juga ikan yang paling kecil. Bagaimana dengan makhluk lainnya? Allahu Akbar. Maha suci Allah, maha besar Allah yang memberikan rezeki kepada makhluk-makhluknya. Dalam riwayat lain ada seorang imam yang dia ingin membuktikan, dia melihat ada seekor ular. Ada seekor ular yang buta matanya. Dia ingin tahu bagaimana ular ini bisa mendapatkan rezeki. Ya, dengan ayat yang tadinya telah kita bacakan, telah katakan bahwasanya tidak ada satupun hewan, bahkan hewan yang melata sekalipun, yang dia rezekinya itu tentu telah Allah tentukan, Allah berikan rezekinya. Maka dia perhatikan hewan yang melata ini atau ular ini yang buta matanya, tentu dia bagaimana cara dia mencari makanan gitu ya. Bagaimana dia bisa memangsa. Maka tatkala dia perhatikan ular ini yang buta ini, dia perhatikan ada seekor elang yang sedang mengambil atau juga membawa ikan yang dia berhasil dapatkan. Misalnya tiba-tiba saja Allah takdirkan, Allah buat elang ini menjatuhkan ikan tersebut tepat dekat dengan ular yang buta ini. Si ular karena dia mencium itu adalah bau ikan, ya, dia tinggal patok dan dia makan. Allahu Akbar. Seperti itu skenario yang Allah buat, Allah jadikan. Maka bagaimana bisa kita berputus asa dari apa yang telah Allah tentukan, Allah gariskan. Namun kita katakan sekali lagi, ini bukan berarti seseorang hamba itu atau seorang manusia itu dia bermalas-malasan, dia jadikan dia ini jadi sebagai alasan bahwasanya walaupun dia diam, dia tetap akan mendapatkan rezeki dari Allah. Ya, kita katakan itu adalah suatu logika pemikiran yang sangat salah besar. Karena apa? Karena dalam hadis lain Rasulullah pernah menyampaikan, seandainya kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, maka Allah akan berikan kalian rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung yang dia keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, kemudian pulang di sore hari dalam keadaan kenyang, dan dia membawa makanan untuk anak-anaknya. Allah Akbar. Coba lihat, burung saja yang Allah tidak berikan akal kepadanya, dia bisa mendapatkan rezekinya. Tapi catatan yang harus kita garis bawahi adalah dia melakukan usaha. Kenapa? Tawakal ini tidak menafikan ikhtiar. Tawakal ini tidak membuat seseorang itu tidak melakukan usaha. Tidak, salah besar. Yang benar tawakal itu dia berusaha kemudian serahkan hasilnya kepada Allah. Kalau orang yang dia hanya berpangku tangan, berdiam diri, mengharapkan datangnya rezeki dengan sendirinya, maka dia adalah orang yang salah. Tawakul atau juga tawakal yang salah pada tempat, bukan pada tempatnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dari sini, dari konsep yang satu ini kita harus pahami bersama, yakin bahwasanya rezeki itu adalah di tangan Allah dan kita harus berusaha. Kenapa? Karena kita tidak tahu. Ya, memang benar rezeki itu adalah takdir yang telah Allah tentukan untuk kita, tapi kita tidak tahu takdir itu, dan kita tidak bisa beralasan atau menggunakan alasan yang kita tidak tahu bagaimananya.
Maka dari itu kita harus tetap berusaha, tetap berjuang, tetap melakukan ikhtiar-ikhtiar yang tentunya dibolehkan, dibenarkan dalam agama kita. Sehingga ya kita bisa mendapatkan rizki-rizki tersebut. Benar, memang benar dikatakan ada rizki-rizki yang datang tanpa diduga-duga dari arah-arah yang dia pada asalnya tidak melakukan usaha dalam usaha tersebut. Ada, bisa. Sebagaimana Allah katakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah datangkan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Ya, baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita akan lanjutkan lagi insyaallah setelah beberapa jeda berikut ini. Ya baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali di segmen yang terakhir, segmen yang ketiga, pembahasan tentang hakikat dari rezeki. Ya, kita tadi telah membahas panjang lebar bagaimana sebenarnya rezeki itu. Dan kita harus tahu kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pada hakikatnya, pada intinya rezeki kita yang sesungguhnya itu adalah apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, dan apa yang kita manfaatkan untuk kebaikan. Itu sebenarnya rezeki kita yang sesungguhnya. Apa yang kita makan kemudian menjadi tenaga dalam tubuh kita, kita manfaatkan untuk ibadah, itu rezeki kita yang paling baik, yang paling bermanfaat untuk kita. Kemudian apa yang kita gunakan rezeki itu di jalan Allah, fisabilillah, pada hakikatnya adalah rezeki yang betul-betul mendatangkan manfaat pertolongan untuk kita nantinya. Ini yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri. Ketika dia ditanya, ada teman-temannya, murid-muridnya datang ke rumahnya. Datang ke rumahnya, masuk, dia lihat rumahnya itu lapang. Artinya tidak ada sesuatu yang kiranya perabotan-perabotan sebagaimana kita miliki di rumah-rumah kita yang mungkin penuh, komplit, semua ada. Maka ketika dia ditanya oleh temannya, oleh muridnya, kemana barang-barangmu atau perabotanmu? Maka dia katakan apa? Dia katakan sesungguhnya kami telah mengirimnya. Kami telah mengirimnya ke rumah yang nanti akan lebih lama kami tempati daripada di dunia. Allahu Akbar. Coba lihat. Dia benar-benar paham konsep rizki yang sesungguhnya. Dia benar-benar mengerti bahwasanya rizki yang sesungguhnya bermanfaat untuk dia, selain apa yang dia konsumsi, dia makan dan minum, itu adalah harta yang kiranya dia titipkan di sisi Allah, untuk agama Allah, di jalan Allah. Karena dia tahu ini adalah sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, seuntung-untungnya perniagaan. Ya, perniagaan yang begitu amat besar keuntungannya, ini dia. Ini yang dikatakan oleh Utsman bin Affan. Ketika dia membawa dagangannya dari Sam, yang berjumlah ratusan atau puluhan dari unta, yang komplit isinya dengan barang dagangannya. Maka datang penduduk Madinah ketika itu, berbondong-bondong melihat barang dagangan dari Utsman bin Affan. Mereka menawar dengan tawaran kepada Utsman. Ada yang menawar, ya Utsman mengatakan, siapa yang berani menawar barangku ini, daganganku ini? Maka ada yang menawar 2 kali lipat, ada yang menawar 3 kali lipat, ada yang menawar lebih. Maka Utsman mengatakan, tidak, aku tidak akan menjualnya kepada kalian. Aku akan menjualnya kepada yang berani memberikanku 700 kali lipat. Allahu Akbar. Maka semua orang heboh ketika itu, mengatakan Utsman udah gila. Bagaimana mungkin kami membeli dengan harga 700 kali lipat? Tidak mungkin. Maka dia katakan, kalau begitu saksikanlah wahai manusia, sesungguhnya semua yang kalian lihat ini
aku jual di sisi Allah untuk mendapatkan keuntungan 700 kali lipat. Dia berikan, hibahkan kepada kaum muslimin yang ada di Madinah ketika itu, yang mereka semua bersenang hati, bergembira dengan apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Ini dia. Ini dia orang yang benar-benar mengerti konsep rezeki. Yang dia tahu benar rezeki itu adalah apa yang bisa membawa dia kepada surganya Allah, kepada keridhoannya Allah. Ketika dia rasa rezeki itu atau nikmat yang diberikan Allah kepadanya itu malah membuat dia jauh dari Allah, maka ketahuilah rezeki ada masalah dalam rezeki yang Anda dapatkan. Kalau Anda merasa selama ini selalu berbuat maksiat, selalu jauh dari ketaatan, selalu meninggalkan ibadah-ibadah yang Allah wajibkan untuk Anda, tapi rezeki terus datang pada Anda, maka takutlah, khawatirlah, cemaslah. Bisa jadi itu adalah bagian dari istidraj. Bagian dari istidraj yang engkau akan celaka di akhirnya. Engkau akan binasa. Maka coba introspeksi diri kita. Rizki yang selama ini kita miliki, harta yang sudah ada kita simpan atau kita gunakan, coba lihat sejauh mana harta tersebut membuat kita semakin dekat kepada Allah atau sebaliknya semakin jauh, semakin berat melakukan ibadah. Maka introspeksi, periksa kembali rizki tersebut. Dari mana engkau dapatkan dan bagaimana engkau gunakan. Karena semuanya akan dihisab. Yang halal akan dihisab dan yang haram akan diazab. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentunya dalam hal ini kita lebih tahu dari mana kita dapatkan dan bagaimana pengaruh rezeki tersebut, harta tersebut yang kita miliki. Semoga kiranya Allah jaga kita, Allah berkahi kita, Allah tuntun kita selalu dalam kebaikan dan mendapatkan rezeki yang berkah yang membuat kita semakin dekat kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.